Bagi para korban yang selamat dari tragedi Covina, kenangan Natal mereka kini tidak lagi dipenuhi kebahagiaan. Yang tersisa hanyalah darah, api, dan rasa trauma karena teror dari seorang pria berpakaian Santa dengan kostum meleleh dan menempel ke kulitnya sendiri. 3 tahun sebelum kejadian, seorang suami yang telah berpisah dengan istrinya mengenakan kostum Santa dan membantai seluruh keluarganya. Tragedi ini kemudian dikenal sebagai pembantaian Covina. Fakta menunjukkan bahwa pada masa liburan Natal, tingkat kejahatan tertentu seperti pembunuhan dan perampokan cenderung meningkat. Perampokan biasanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal korban. Namun, pembunuhan lebih sering dilakukan oleh orang-orang yang justru dekat dengan korban. Dari tragedi Grapevine dan Covina, kita bisa melihat bahwa dendam terhadap orang yang pernah dicintai dapat membuat seseorang melakukan tindakan di luar nalar. Jika tragedi Grapevine dianggap aneh karena lokasi dan pelakunya yang berpakaian Santa, maka tragedi Covina jauh lebih mengerikan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada malam Natal tahun 2008 di Covina, Los Angeles, Bruce Jeffrey Pardo, pria berusia 45 tahun, mengenakan kostum Santa dan pergi ke rumah orang tua mantan istrinya. Di sana, ia melepaskan tembakan ke arah sekitar 25 orang yang sedang berkumpul. Setelah itu, ia menyiramkan bahan bakar dan membakar rumah menggunakan alat penyembur api rakitan. 9 orang tewas dalam tragedi itu. Karena hebatnya kobaran api, tubuh para korban begitu hangus hingga tidak dapat dikenali. Mereka sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya bisa diidentifikasi melalui catatan medis. Bruce kemudian melarikan diri ke rumah saudaranya dan mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembak dirinya sendiri. Saat ditemukan, sebagian kostum Santa yang ia kenakan telah meleleh dan menempel pada kulitnya. Sisa kostum ditemukan di mobilnya. Yang mengejutkan, mobil itu telah dipasangi alat peledak. Jika kostum tersebut dipindahkan, mobil itu akan meledak. Kisah ini bermula pada tahun 2006 saat Bruce, seorang insinyur listrik, menikahi wanita yang ia cintai, Sylvia Ortega. Namun, sejak pernikahan itu berlangsung, hubungan mereka mulai memburuk. Bruce menolak untuk membuka rekening bersama, yang kemudian memicu konflik dalam rumah tangga. Tidak lama setelah itu, Sylvia mengetahui bahwa Bruce pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak yang ia sembunyikan. Salah satu anak tersebut pernah mengalami kecelakaan di kolam renang dan mengalami cedera serius. Sejak saat itu, kepercayaan Sylvia terhadap suaminya mulai runtuh. Sylvia sendiri memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Namun, Bruce menolak untuk membantu secara finansial dan ingin Sylvia mengurus anak-anaknya sendiri dengan uangnya sendiri. Hubungan mereka semakin tidak sehat hingga akhirnya Sylvia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan itu. Tak lama setelah menikah, Sylvia mengajukan gugatan cerai. Pada bulan Juni tahun 2008, pengadilan memutuskan bahwa Bruce harus membayar hampir $2.000 Amerika Serikat atau setara 32 juta rupiah per bulan untuk tunjangan pasangan dan anak, serta tambahan $10.000 Amerika Serikat atau 16 juta rupiah sebagai bagian dari penyelesaian perceraian. Bruce tidak menerima putusan itu dan menuduh Sylvia hanya ingin mengambil semua harta miliknya karena dendam. Ia mengklaim Sylvia kerap makan di restoran mahal, membeli mobil mewah, dan sering melakukan perjalanan liburan, namun pengadilan tetap menjalankan keputusannya. Sebulan kemudian, Bruce mulai kesulitan membayar biaya tunjangan.
Ia memasukkan data jam kerjanya untuk mendapat penghasilan lebih, tapi akhirnya ketahuan dan dipecat dari pekerjaannya. Penderitaannya bertambah saat mengetahui bahwa Sylvia juga mendapat hak atas anjing kesayangannya. Meskipun Bruce tidak memiliki catatan kriminal dan tidak dikenal sebagai orang yang kasar atau penuh kekerasan, tekanan demi tekanan itu akhirnya membuatnya hancur secara mental. Dan saat Natal mendekat, ia memilih untuk menyelesaikan semuanya dengan cara yang paling tragis. Pada malam Natal tahun 2008, orang tua Sylvia, yaitu Alicia dan Joseph Ortega, mengadakan pesta keluarga di rumah mereka di Covina. Sylvia dan anak-anaknya hadir, begitu pula saudara-saudaranya Leticia dan Alicia, serta dua saudaranya James dan Charles, beserta keluarga masing-masing. Natal biasanya menjadi momen ketika seluruh keluarga berkumpul dalam suasana damai untuk merayakan liburan bersama. Namun malam itu, sekitar pukul 11:30, saat pesta sedang berlangsung dan keluarga tengah bermain poker, bel rumah berbunyi. Saat pintu dibuka, terlihat seseorang berdiri di ambang pintu mengenakan kostum Santa Claus, membawa sebuah paket besar yang dibungkus rapi seperti kado. Melihat sosok Santa berdiri di depan rumah, seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Katrina Yusuf Polski langsung berlari mendekat dengan tangan terbuka lebar menyambut kehadiran Santa di pesta keluarga itu. Namun, seketika itu juga, Bruce yang ternyata adalah mantan suami Sylvia mengeluarkan salah satu dari 4 pistol 9 mm yang disembunyikan dalam kostumnya dan menembak Katrina tepat di wajah. Setelah itu, ia mulai menembak secara membabi buta ke arah orang-orang yang mencoba melarikan diri atau bersembunyi. Beberapa korban yang sudah terjatuh bahkan ditembak kembali di kepala oleh Bruce dari jarak dekat. Paket besar yang dibawanya bukanlah hadiah Natal biasa. Di dalamnya terdapat alat penyembur api buatan sendiri yang dirakit dari kompresor udara bekas, dimodifikasi untuk menyemburkan bensin. Setelah semua peluru dalam pistolnya habis, Bruce menggunakan alat tersebut untuk membakar rumah dari dalam. Beberapa menit setelah pukul 11:30 malam, layanan darurat menerima panggilan dari tetangga keluarga Ortega. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rumah itu sudah terbakar hebat dengan kobaran api yang menjulang hingga setinggi 15 meter, menyala di langit malam Natal. Bahkan saat rumah masih terbakar, polisi terus menerima laporan adanya suara tembakan dari dalam bangunan. Namun, Bruce sudah melarikan diri. Ia diduga berencana kabur ke Meksiko, tetapi kemudian berubah pikiran di saat terakhir. Setidaknya, itulah dugaan pihak berwenang. Sementara 80 petugas pemadam kebakaran berusaha mengendalikan api, Bruce sudah berada dalam perjalanan menuju rumah saudaranya yang berjarak sekitar 48 km. Saat menggunakan penyembur api, Bruce mengalami luka bakar tingkat 3 di bagian lengan dan tubuh bagian atas. Kostum Santa yang dikenakannya terbuat dari bahan yang mudah terbakar, dan sebagian kainnya meleleh serta menempel di kulitnya. Ia berhasil melepaskan sebagian besar kostum itu sebelum masuk ke rumah saudaranya. Saat tiba, rumah itu sedang kosong. Ia meletakkan sisa kostum Santa di kursi belakang mobilnya bersama sebuah alat peledak yang dirancang untuk meledak jika kostum tersebut diangkat. 3 hari sebelum kejadian, Bruce sempat menghubungi seorang temannya di Illinois dan mengatakan bahwa ia akan datang ke sana untuk merayakan Natal. Tiket pesawat dari Los Angeles menuju Illinois kemudian ditemukan di rumahnya. Penyelidik menduga rencana ke Illinois itu sengaja dibuat untuk mengelabui polisi agar mengira ia melarikan diri ke sana. Padahal, ia mungkin berniat pergi ke Meksiko. Di dalam mobil Bruce yang kemudian ditinggalkan, ditemukan peta jalan Amerika Serikat dan Meksiko bersama laptop, pakaian, air,
dan makanan. Namun rencana pelariannya tidak pernah terwujud. Pada dini hari tanggal 25 Desember, Bruce menembak dirinya sendiri di dalam rumah saudaranya. Ketika api perlahan mulai padam dan polisi mulai menemukan jenazah di antara puing-puing yang terbakar, saudara Bruce, Brad, pulang ke rumah dan menemukan Bruce telah meninggal di sofa. Setelah menemukan mayat Bruce di rumahnya, Brad langsung menelpon polisi. Tak butuh waktu lama bagi pihak berwenang untuk menghubungkan semua kejadian yang terjadi malam itu. Ketika polisi tiba di rumah Brad, mereka memastikan bahwa pria yang ditemukan tewas di sofa itu adalah Bruce dan segera mengerahkan petugas lain untuk mencari mobilnya. Mobil tersebut ditemukan terparkir hanya 1 blok dari rumah dan di dalamnya polisi menemukan berbagai jenis senjata api. Karena dicurigai berisi bahan peledak, mereka segera memanggil tim penjinak bom. Saat tim penjinak bom mengirimkan robot kendali jarak jauh untuk memeriksa kendaraan tersebut, polisi mulai menyelidiki lebih dalam kematian Bruce. Disinilah mereka menemukan hal-hal yang tidak biasa dan mulai muncul dugaan adanya pelaku kedua dalam tragedi ini. Di bagian kaki Bruce, mereka menemukan uang tunai sebesar $17.000 Amerika yang menunjukkan bahwa Bruce memang berencana untuk melarikan diri setelah melakukan serangan. Selain itu, polisi juga menemukan 4 pistol 9 mm kosong dan 200 butir peluru. Salah satu pistol berada di pangkuannya, sementara satu lagi tergeletak di lantai samping tubuhnya. Namun, ketika melakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan lubang peluru di langit-langit ruangan. Ini menjadi tanda tanya besar karena Bruce menembak dirinya di bagian samping kepala, bukan ke atas. Temuan ini membuat penyelidik bertanya-tanya, apakah benar hanya Bruce yang terlibat? Sementara itu, tim lain yang menggeledah rumah Bruce di sisi lain kota menemukan beberapa kotak kosong bekas pistol. Terdapat 5 kotak pistol 9 mm, padahal hanya 4 yang ditemukan bersamanya. Ini berarti kemungkinan ada 1 pistol yang masih belum ditemukan. Tak hanya itu, polisi juga menemukan 1 senapan taktis, amunisi tambahan, serta bahan peledak dalam jumlah besar, cukup untuk menghancurkan 1 blok bangunan. Saat robot penjinak bom mencoba memindahkan kostum Santa yang diletakkan di kursi belakang mobil, tiba-tiba terjadi ledakan kecil. Ledakan itu menghancurkan seluruh kostum serta mobil tersebut. Sementara itu, di rumah keluarga Ortega yang sudah hangus terbakar, tim forensik berhasil menemukan 9 jenazah. 3 diantaranya tewas akibat tembakan langsung, 4 lainnya meninggal karena kombinasi luka tembak dan terbakar, sementara 2 sisanya meninggal karena kebakaran. Beberapa jenazah bahkan hanya bisa diidentifikasi melalui catatan gigi mereka. Hingga sore hari di hari Natal, polisi masih belum bisa memastikan apakah benar hanya ada 1 pelaku. Kakak Sylvia yang selamat, yaitu Leticia, diwawancarai oleh polisi dan mengatakan bahwa kostum Santa yang digunakan pelaku terlihat profesional, tetapi dia mengenali bahwa orang di balik kostum itu adalah Bruce. Meski begitu, masih belum jelas apakah saat itu Leticia sudah mengetahui bahwa Bruce telah mengakhiri hidupnya. Tetangga keluarga Ortega memberi keterangan kepada polisi bahwa mobil Bruce memang terlihat terparkir di dekat lokasi kebakaran malam itu. Semua bukti yang ditemukan mengarah kuat ke Bruce sebagai pelaku tunggal, namun pertanyaan besar tetap menggantung. Uang tunai yang ditemukan, lubang peluru di langit-langit, serta rencana pelarian yang tiba-tiba dibatalkan, semuanya menyisakan misteri dalam penyelidikan kasus ini. Diduga kuat, Bruce akhirnya membatalkan rencananya untuk melarikan diri karena luka bakar yang sangat parah akibat kebakaran dan kostum Santa yang meleleh menempel di tubuhnya. Ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lubang peluru di langit-langit mungkin merupakan percobaan bunuh pertamanya yang gagal ia lakukan sebelum akhirnya menembak dirinya di kepala.
Ada beberapa teori lain yang sempat beredar, namun terbukti tidak benar. Salah satunya menyebut bahwa Bruce bukanlah orang yang mengenakan kostum Santa malam itu. Namun, jika bukan Bruce, tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Teori lain menyatakan bahwa setelah melihat apa yang telah dilakukan Bruce, Brad lah yang menembak saudaranya sendiri lalu merekayasa agar terlihat seperti bunuh diri. Teori ini juga dianggap tidak masuk akal, tapi tetap saja sempat menjadi pembicaraan. Polisi juga menduga bahwa Bruce sebenarnya berniat membunuh pengacara perceraian Sylvia setelah membantai keluarga Ortega. Namun karena luka bakar di tubuhnya sangat parah, ia malah pergi ke rumah Brad. Mobil yang dikendarainya ditemukan ditinggalkan hanya sekitar 150 meter dari rumah sang pengacara, dan itu juga sangat dekat dengan rumah Brad. Dalam tragedi tersebut, Sylvia tewas ditembak, begitu juga Alicia Senior dan Joseph. Korban lainnya adalah Charles, Cherry, James, Teresa, Alicia, dan Michael. Total 9 orang tewas. Tragedi Natal ini juga menyisakan luka mendalam, yaitu 13 anak menjadi yatim piatu malam itu. Semua karena seorang pria yang kehilangan kendali atas kewarisannya. Namun, di balik tragedi itu, ada secercah harapan. Meskipun sangat kecil, seorang gadis kecil berusia 8 tahun bernama Katrina Yuzilpolsky berhasil selamat. Ia sempat ditembak di bagian wajah saat berlari menghampiri sosok Santa. Meski selamat, luka yang ia derita mengubah hidupnya selamanya. Bagi Katrina dan para korban yang selamat lainnya, kenangan akan Natal kini tidak lagi dipenuhi dengan kebahagiaan dan kehangatan, tetapi dengan darah, api, dan hilangnya masa kanak-kanak mereka yang direnggut secara brutal oleh seorang pria yang memilih balas dendam pada dunia. Sejak saat itu, Natal di Covina tidak pernah lagi sama. Begitulah akhir dari kisah tragedi Natal di Covina. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.